Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di episode 3 ini kita akan membahas berapa tahun usia dunia. Setelah di episode kedua kita membahas bakat seseorang sudah ditentukan di alam arwah. Kali ini kita akan bahas berapa tahun usia dunia. Tapi sebelum kita bahas topik ini, yang baru gabung di channel Live with Al-Quran, silakan subscribe dulu. Terima kasih. Diceritakan ketika Nabi Musa munajat kepada Allah Rabbul Alamin di Bukit Tursina, maka pada saat itu berkesempatan Nabi Musa alaihissalam bertanya kepada Allah dengan mengajukan beberapa pertanyaan. Dan Allah menjawab, pertama-tama aku jadikan adalah Nur Muhammad, kemudian kujadikan Darratul Baido dan Nur Muhammad, dari Nur Muhammad. Dari Durratul Baido aku jadikan 70.000 negeri di Cakrawala. Jika kita pakai istilah sekarang ialah 70.000 planet di Cakrawala. Maka dari satu planet itu luasnya 70 kali bumi. Tiap-tiap planet itu dijadikan penghuninya 70.000 orang, bukan bangsa jin dan bukan bangsa manusia, dan juga bukan dari bangsa malaikat. Kesemuanya dijadikan dengan kalimat kun fayakun. Mereka beribadat padaku sampai 70.000 tahun. Kemudian belakangan mereka jadi durhaka kepadaku. Lalu aku binasakan mereka itu semuanya. Sesudah itu aku jadikan lagi 80.000 buah negeri atau planet yang besarnya cuma 10 kali dari bumi dunia. Semua berada di cakrawala yang bertingkat-tingkat. Di planet itu aku ciptakan sebangsa unggas yang memakan tumbuh-tumbuhan, biji-bijian. Lama-kelamaan unggas-unggas itu pun punah. Kemudian baru aku jadikan 20.000 makhluk sebangsa manusia dari cahaya secara berangsur-angsur, lalu punah. Setelah berselang 70.000 tahun sesudah itu, baru aku jadikan kalam, lauh mahfud, arsy, dan kursi dan malaikat. Maka setelah kira-kira 70.000 tahun lagi, barulah aku jadikan surga dan neraka. Kemudian setelah itu baru aku jadikan makhluk manusia yang namanya Adam. Bukan Adam bapakmu yang sekarang, Musa. Kata Allah, aku jadikan dia dari awal Adam sampai keturunannya yang terakhir 10.000 tahun lamanya. Setelah itu aku jadikan pula Adam yang lain dengan keturunannya terakhir dalam masa 10.000 tahun. Demikian seterusnya. Aku jadikan tiap-tiap Adam dan keturunannya dalam masa 10.000 tahun, ganti berganti, sampai mencapai 10.000 orang Adam. Maka Adam yang sekarang inilah yang ke-10.000 kalinya. Demikianlah keterangan yang saya kutip dari kitab Permulaan Dijadikan Langit dan Bumi yang ditulis oleh Al-Allamah Syekh
Nuruddin Ali. Jika kita renungkan keterangan di atas itu, jelaslah bagi kita bahwa umur dunia ini sudah lama benar atau sudah sangat tua. Coba saja bayangkan, setiap Adam Tuhan ciptakan sampai anak keturunannya yang terakhir adalah memakan waktu sampai 10.000 tahun. Maka berapakah jumlahnya? 10.000 kali 10.000 tahun. 10.000 kali 10.000 sama dengan 100 juta tahun. Jadi jelasnya bumi kita telah dihuni oleh manusia yang pertama Tuhan ciptakan sampai Adam yang terakhir di zaman kita ini adalah lama masanya memakan waktu 100 juta tahun. Kalau baru-baru ini ahli purbakala telah menemukan tengkorak manusia di tanah Jawa yang sudah berumur 300 tahun, itu belum seberapa jika dibandingkan dengan keterangan dan pendapat ulama Islam Syekh Nuruddin Ali bahwa bumi kita ini telah dihuni manusia sudah 100 juta tahun lamanya. Untuk memperkuat keterangan akan sudah tua umurnya dunia, pernah diceritakan oleh junjungan kita Nabi Muhammad SAW tentang pengalaman dan penglihatannya dalam perjalanan Isra dan Mi'rajnya, yaitu nampak ada seorang wanita memanggil-manggil merayu namanya. Wanita itu nampak sudah tua, namun masih nampak cantik rupanya, memakai pakaian yang indah serta perhiasan yang gemerlapan, emas, intan, berlian. Lalu Nabi bertanya pada malaikat Jibril, "Siapakah gerangan wanita itu?" Jawab Jibril, "Itulah dunia." Kita kini sama membuktikan dengan mata bahwa apa yang dilihat Nabi itu adalah betul-betul dunia. Semakin tua bertambah cantik. Yang dimaksud dengan dunia adalah negeri atau bumi di mana tempat manusia bersemayam. Cobalah kita perhatikan kota-kota di Indonesia yang semakin hari pembangunannya semakin hebat, dengan gedung-gedungnya yang menjulang tinggi, jalan rayanya yang lebar dan luas, dengan lampu-lampunya yang berwarna-warni di malam hari. Bukan di Indonesia saja, bahkan seluruh dunia sedang membangun. Apakah artinya bangun dalam bahasa Arabnya? Bahasa Arabnya adalah qiyamah. Jadi jelas dunia sekarang sudah mulai mau kiamat di mana-mana. Sudah dihias atau sedang dihiasi dunia ini oleh manusia. Inilah menunggu detik-detik sampai saatnya masa terakhir bagi dunia ini. Menandakan zaman akhir bahwa ciri dan alamatnya adalah Allah tidak akan mengutus seorang nabi sesudah Nabi Muhammad SAW, karena pribadi beliau sudah menjadi predikat nabi akhir zaman. Cobalah kita semua renungkan, ini adalah akhir zaman. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.